Oke, aku nggak capek bilangin sama kakak-kakak semua, setiap aku webinar, apa yang aku sampaikan ini adalah pengalaman yang memang udah kita terapkan ya. Jadi, dan untuk setiap toko itu beda-beda. Jadi harus dilakukan testing ya. Jadi mana yang cocok di toko kakak, mana yang tidak, itu harus diolah lagi. Mohon maaf ini berisik nggak ya? Soalnya di sini kan aku lagi berdampingan sama packingan nih. Keganggu atau tidak ya? Boleh diinfo ya kalau misalnya keganggu dengan suara-suara lainnya. Oke, lanjut lagi. Enggak Eh, Kak, aman kok oke, suaranya. terima kasih. Materi yang aku sampaikan ini balik lagi bagaimana cara kakak menerapkan di toko kakak gitu ya. Cocok atau tidaknya bagaimana cara kakak menerapkan di toko kakak gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi pertama yaitu setting produk live melalui PC ya. Yang aku jelaskan ini melalui PC, sebenarnya bisa melalui PC ataupun mobile atau handphone ya. Nah, kalau setting produk melalui PC itu kita harus ke TikTok Seller. TikTok Seller itu ada di kakak buka aja beda ya sama TikTok Creator, TikTok Seller gitu ya. Jadi dia ada di TikTok Sellernya, kakak bisa ke bagian kelola live streamer, lalu pilih streamer panel, baru di sini kakak tinggal masukin produk-produk yang mau kakak bawa di live gitu ya. Nah, ini tampilan untuk setting produknya ya. Jadi kakak akan dihadapkan dengan tampilan yang ada di depan ini kalau kakak ngaturnya melalui PC gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini kalau kakak ngaturnya melalui handphone gitu. Kakak bisa set produk ini apa sih Kak? Set produk ini sebenarnya bisa aja ya setiap mau live kita atur gitu. Tapi kan PR ya, kita bisa kasih template atau kayak list produk yang emang besoknya kita bisa langsung pakai tanpa harus ngeset satu-satu gitu. Jadi ini bisa kita buat untuk mempercepat pekerjaan kita gitu ya. Jadi hari ini kita buat nih misalnya 50 produk gitu. Nah 50 produk ini bisa kita langsung gunakan di next live berikutnya gitu. Jadi kakak nggak perlu atur-atur lagi, kakak cari-cari dulu nggak perlu. Karena dia udah tersetting gitu ya. Nah kalau di handphone caranya seperti ini. Kakak ke TikTok Shop, baru nanti kakak muncul ada set produk live. Nah, sama tinggal diatur, namanya dibuat misalnya khusus siang gitu, atau setelan anak perempuan, atau misalnya kakak nge-live-nya tuh per kategori gitu ya. Nah, ini kakak udah bisa buat di sini nih. Kategori-kategori yang bakal kakak bawa pas live, misalnya kalau kakak jualnya per kategori gitu ya. Kita lanjut. Nah, lalu bedanya TikTok dengan Shopee, kalau dia kita harus ngatur yang namanya eh, voucher ya. Kita harus ngatur namanya voucher atau kita atur manual. Kalau di Shopee kita tinggal bikin promo voucher. Kalau kita live ya udah dia langsung include gitu. Tapi kalau untuk TikTok dia nggak bisa seperti itu. Jadi kita pas live kita harus distribusikan atau kita harus aktifkan. Kalau kakak nggak aktifkan dia nggak bakal terbaca oleh customer gitu ya. Nah, cara aktifinnya gimana sih? Ada di panel yang sama atau di kolom yang sama di seller ya. Kalau di bagian PC di TikTok seller. Nah, di sini ada di bagian bawah live streamer panel itu ada streamer voucher ya yang aku kotakin merah ini. Nah, di sini kakak tinggal atur, terus kakak tinggal pilih distribute gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa atur nih, customer baru bisa klaim voucher kita kalau dia misalnya harus nonton kita selama 5 menit misalnya. Atau dia harus follow kita dulu nih baru dia bisa klaim voucher kita. Atau nggak perlu ada persyaratan bisa diatur gitu. Misalnya kakak mau buat voucher besar tapi kita maunya dia stay di live kita tuh selama 3 menit. Nah itu bisa dipakai gitu ya. Atau dia harus follow kita dulu baru bisa klaim voucher itu. Itu juga bisa diatur di sini gitu ya. Nah, ini untuk live kita bisa buat jadwal ya. Buat kakak-kakak yang kerjanya sudah balance ya, jam-jamnya sudah balance, atau punya karyawan live tersendiri, itu kakak bisa atur jadwal gitu. Jadi misalnya selama sebulan ke depan di jam 9 kakak akan membuat live gitu. Yang jadwalnya emang di jam 9 terus misalnya. Nah kakak bisa taruh di sini gitu. Kakak bisa buat jadwal live yang nantinya bakal jadi reminder buat customer-customer kakak semua gitu ya.
Di sini kakak bisa taruh, kita adain live dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi customer nggak bakal tanya lagi, kak live-nya jam berapa sih? Kak belum live ya gitu. Padahal kita udah live. Tapi ini aku saranin hanya untuk orang-orang yang memang sudah punya jadwal live yang pasti ya. Jangan nanti misalnya kakak udah atur, ternyata besoknya kakak nggak bisa nih live di jam yang kakak udah tentuin itu. Ujung-ujungnya ngaret gitu. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan pihak TikTok ya. Nanti bisa aja ada penalti atau segala macamnya gitu, poin-poin kalau misalnya kakak nggak mengikutinya ya. Jadi kayak kakak udah bikin jadwalnya sendiri, tapi kakak nggak ikutin, kan salah di kita ya gitu. Jadi ini berlaku untuk customer-customer atau mitra-mitra yang sudah punya jadwal live pasti gitu ya. Kalau mau pakai ini, tapi ini nggak wajib kok, ini opsional ya gitu. Kita lanjut. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu fitur-fitur di live streamer TikTok nih ya. Di live streamer TikTok ini tampilannya seperti ini kalau untuk di handphone ya. Kalau kakak nge-set pas mau live, ini yang akan kakak hadapkan ya. Ini format yang bakal kakak lihat gitu. Kita bisa ke buat konten, terus kita pilih live ya. Kita pilih live karena kita mau live gitu. Nah, tampilannya akan ada seperti ini ya, di bagian pinggir sini. Nah, ini kakak tinggal atur nih, nama judulnya apa gitu. Sebentar ya kakak-kakak. Kak Sulaika boleh minta tolong bantu sebentar ya kak, ada telepon ya sebentar. Ya, baik. Baik Kak Erni. Sebentar ya untuk teman-teman kakak-kakak yang sudah join. Kak Erninya lagi ada kendala sebentar. Kita tunggu untuk kelanjutan pemaparan materi. Sabar ya kakak-kakak. Oke, balik lagi ya, mohon maaf ya kakak-kakak semua. Ada urgensi telepon ya tadi ya, mohon maaf. Oke, kita lanjut. Ini yang bakal kakak lihat ya kalau misalnya kakak setting live di handphone gitu. Nah, di bagian pertama sini kakak harus atur yang namanya judul live, baru kategori produk kakak gitu ya, kecantikan atau fashion, atau makanan, kayak gitu-gitu, ini kakak harus atur di sini. Jadi nanti pihak TikToknya nggak salah rekomendasikan live kakak gitu. Misalnya ke orang yang sebenarnya dia nyari makanan, tapi karena kakak taruhnya kecantikan dan fashion, masuknya ke orang-orang yang nyari make up atau baju gitu ya. Sudah tidak ketemu targetnya kayak gitu. Jadi harus diatur sini. Nah, untuk atur produk, ada di sini juga kakak bisa pilih bisnis ini ya, yang ada rumah ini, nanti dia akan muncul seperti yang di baris kedua, tambah produk live ini. Nah, di sini juga kakak bisa atur yang namanya kelola kupon, terus giveaway, terus sama kalau misalnya kakak sering lihat yang namanya stiker-stiker gitu ya, orang-orang pakai stiker gitu di pas live-nya gitu, gratis ongkir misalnya gitu ya, ada tulisan. Nah, diaturnya di sini juga kalau kakak mau pakai gitu ya. Nah, misalnya kalau udah selesai setting produk atau kakak pakai set produk kakak yang tadi udah kakak atur, baru kakak ini nih aktifin live-nya. Nah, tampilannya akan seperti yang di pinggir kanan sini ya. Kayak gitu. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, sama kayak yang tadi aku bilang, kalau TikTok ini dia nggak bisa yang namanya vouchernya langsung aktif ya. Jadi kita harus aktifin sendiri. Nah, kalau untuk mobile dia ada di sini nih, pengelola kupon gitu. Pengelola kupon, kakak klik nanti sama. Taksnya bakal sama atau tugasnya bakal sama, kakak bisa pilih
customer harus apa dulu, penonton harus apa dulu baru bisa dapat voucher kita. Atau bisa nggak perlu ada tugas gitu. Nah, setelah itu kakak live nih, live. Kalau udah mau selesai, kakak akan diberikan yang namanya real time performance ya. Nah, di sini kakak bakal tahu jangkauan live kakak sebanyak apa, pengikut baru kakak berapa banyak gitu ya, yang ngasih gift, terus yang ngasih taplop. Nah, di sini ada juga ya, durasi live-nya juga terlihat. Barang yang terjual juga terlihat gitu ya, pendapatannya juga terlihat gitu ya, berapa ratus, berapa juta kayak gitu di sini terlihat gitu ya real performance-nya. Nah, kalau untuk pembeli, tampilannya akan seperti ini. Tampilan voucher live ini adalah tampilan dari pembeli ya. Nanti voucher yang kakak distribut itu akan muncul kayak kantong kecil merah ini nih ya. Akan muncul di situ gitu ya untuk voucher. Kita lanjut lagi. Nah, untuk meningkatkan kualitas live streamer kita harus apa sih gitu ya? Sebelum menuju ke strategi, kakak harus tahu yang namanya hal-hal yang penting kalau mau ningkatin kualitas live. Mulai dari durasi live gitu ya, konversi sama durasi tayangan gitu. Durasi live yaitu kalau dari TikTok, TikTok sangat tricky ya. Dia sangat bilang sama kita kalau live minimal 2 jam kak, gitu. Biar trafficnya jelas, gitu ya. Kalau nggak bisa 2 jam, 1 jam kak. Jangan kurang dari 1 jam, gitu. Kalau misalnya kakak udah lebih dari 1 jam, terusin sampai 2 jam kak. Jangan nanggung, gitu ya. Nah, ini yang bakal ningkatin yang namanya exposure live streamer gitu ya. Makin panjang durasinya, makin banyak penontonnya. Makin banyak juga jangkauannya gitu ya. Anggap aja live ini tuh sebagai iklan organik ya. Iklan organik dari kita gitu. Kalau iklan kan harus berbayar ya, buat bisa dapetin jangkauan. Kalau ini dia versi organiknya atau versi tidak berbayarnya. Lanjut lagi ke konversi. Konversi itu apa sih? Konversi itu adalah jumlah klik. Jadi kan kalau di TikTok, kalau kita seliwetan aja tanpa masuk ke live, itu tidak terhitung. Tapi kalau customer pencet dan tonton kita, itu terhitung. Makin banyak orang yang ngeliat klik konversi gitu ya, live streamer kita, makin besar juga nih peluang yang namanya orderan kita meningkat ya. Gitu. Nah, ini kakak harus lihat nih, misalnya kayak durasi live kakak udah 5 jam gitu misalnya ya, misalnya tapi konversinya cuma seratusan. Nah, ini kakak harus tanda tanya nih ya. Kakak harus mulai tanda tanya apa yang terjadi di live streamer kakak sampai konversinya serendah itu. Gitu. Nah, untuk itu kakak perlu analisa juga yang namanya durasi tayangan. Durasi tayangan ini adalah seberapa lama customer stay di live kita. Gitu. Oh, ternyata customer cuman mampir doang nih, sedetik doang gitu ya. Nah, itu kakak harus cari cara gitu ya, gimana biar dia stay gitu. Apakah tampilan pas dia masuk ternyata background kita kurang oke gitu, berantakan misalnya. Nah, ini perlu dibenahi gitu. Atau misalnya, oh ternyata background kita sakit mata gitu ya buat orang gitu. Misalnya banyak lampu-lampu dan segala macam aksesorisnya bikin customer nggak srek gitu. Nah, dia langsung pergi gitu. Kita harus mulai memperhatikan itu ya, kalau misalnya mau meningkatkan kualitas live streamer karena kualitas live streamer ini dipengaruhi dari seberapa lama viewers nontoni live kita gitu. Kita lanjut lagi. Lalu berikutnya adalah CTR. CTR ini adalah jumlah klik produk ya. Jadi dia udah stay di live kita, tapi dia nggak ngeklik nih misalnya, nggak ngeklik produk kita. Kenapa gitu ya? Karena ini perlu dipertanyakan lagi gitu, apa produk kita ngeblur nih fotonya misalnya sampai dia nggak ngeklik atau harganya terlalu mahal gitu misalnya ya. Nah, ini boleh dicari tahu gitu ya, mulai diamati gitu. Karena makin tinggi rasio klik tayang, makin tinggi pula konversinya gitu. Jadi makin banyak CTR-nya atau makin banyak konversi CTR-nya, makin banyak juga peluang produk terjual gitu ya. Berarti kan produk kita menarik ya. Kalau misalnya customer banyak ngeklik produk kita, berarti produk kita itu menarik gitu. Berarti peluangnya juga makin besar lagi. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke tips terakhir ya, materi terakhir, yaitu tips dan trik live streamer TikTok gitu ya.
pastikan kayak yang aku tadi bilang ya, untuk setting live di belakang kakak sini, misalnya gitu ya, itu tuh harus bagus ya, jangan berantakan. Misalnya eh, pemandangannya banyak tumpukan-tumpukan baju yang nggak rapi gitu. Itu bakal sakit mata ya customer lihatnya. Atau misalnya belakangnya banyak lampu-lampu disco gitu, padahal kita jualan baju, itu kan nggak cocok ya, nggak relevan gitu. Pastikan angle-nya tuh pas gitu. Jangan produk di kiri, angle kameranya ke kanan. Nggak dapet produknya ya. Lalu lanjut lagi ke koneksi internet. Ini koneksi internet sangat mempengaruhi ya. Karena kita juga di sini ngerasain karena kita live-nya banyak gitu ya. Dan sesinya juga banyak. Rebutan-rebutan sinyal gitu ya. Dan ini sangat mempengaruhi gitu ya. Lalu berikutnya adalah penampilan host ya. Penampilan host pasti sangat mempengaruhi ya. Kalau lebih rapi, lebih prepare gitu kakak-kakaknya ya, entah dandan, entah berpakaian rapi gitu ya, lebih formal gitu, itu lebih bagus lagi kalau misalnya kakak bisa proper seperti itu ya, gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kakak nggak bisa proper ya udah, yang penting sopan gitu ya, masih enak dipandang gitu ya. Lanjut lagi, membuat judul live yang menarik gitu ya. Biasanya para kompetitor sering banget buat promo-promo atau nama judulnya kayak diskon 50% untuk semua item. Padahal cuma semenit gitu misalnya dan dia udah kelewat. Nah, itu ya. Kadang kita kalau jualan harus hiperbola juga ya demi menarik minat customer gitu ya. Lalu selanjutnya menampilkan co-host live dalam live untuk membuat suasana menarik. Boleh nih, kalau misalnya kakak-kakak semua punya karyawan live-nya banyak gitu ya, atau misalnya kakak-kakak ada asistennya nih, boleh nih live-live gitu ya. Kakak yang ngomong, asistennya atau co-hostnya yang bacain komennya gitu ya. Jadi kakak fokus ngejelasin, asisten kakak ini yang bacain komen customer gitu, jadi komennya nggak ada yang kelewat gitu. Atau boleh pakai bel-belan gitu ya, dia yang ramein misalnya stoknya tinggal 3 kak, pencet-pencet bel-bel gitu. Nah itu lebih seru lagi ya, karena habit customer gitu ya, atau habit dari viewers, kebiasaan dari viewers tuh mereka sangat suka dengan live yang fun gitu ya, yang heboh gitu. Customer bakal stay di live kita karena suasana itu gitu loh. Lalu berikutnya adalah unggah video teaser sebelum melakukan live. Misalnya besok kakak live atau 1 jam lagi kakak live, kakak bikin konten di TikTok. Jadi jangkauannya dibantu sama konten. Untung-untung lagi kalau misalnya eh, TikTok kreator kakak tuh udah besar ya, sudah jangkauannya sudah banyak gitu. Itu sangat membantu untuk reminder kepada customer atau viewers kalau nanti sejam lagi kita live loh, kayak gitu ya. Baru mulai live di jadwal yang sama untuk membuat kebiasaan penonton. Nah ini aku juga selalu bilang sama tim-tim aku, kalau live tuh on time, on time ya. Misalnya kamu dari awal kamu masuk sini, kamu live jam 9. Besok kamu harus tetap live jam 9. Segimanapun kamu harus mulai on cam di jam 9 gitu. Karena itu yang akan menjadi kebiasaan untuk customer, oh dia udah mulai live di jam 9 nih gitu. Dan itu juga berpengaruh dengan traffic yang dibaca sama TikTok gitu. Kalau jam kita berantakan, misalnya pertama kita di jam 9, 2 hari kita jam 9, ternyata besoknya kita di jam 11. Nah, TikTok akan bingung baca data kita. Kemana ya orang yang kemarin live di jam 9? Nah, gitu ya. Sebenarnya dia mau naikin live kita nih yang di jam 9. Tapi karena kita pindah jam, TikTok nggak jadi naikin live kita gitu. Nah, itu ini perlu diperhatikan ya. Untuk live-live, jadwal live ini, kalau bisa kakaknya semua konsisten. Karena kalau di TikTok, semua kuncinya konsisten. Baik itu di live ataupun di kreator gitu ya. Atau di konten-konten gitu. Lalu buat informasi jadwal live mulai di semua platform ya. Boleh di-share di WA gitu ya. Atau kalau punya Instagram di-share juga. Atau kalau punya platform lain boleh di-share juga gitu ya. Kita lanjut ke
penjelasan berikutnya ini adalah larangan-larangan live di TikTok. Apa sih larangannya? TikTok sangat tidak menyarankan kalau ada anak kecil ya. Anak kecil mulai dari suara ataupun anak kecil lewat gitu doang ya, selebetan gitu doang, itu bakal kena poin gitu ya. Jadi TikTok sangat melarang kita untuk melibatkan anak kecil. Bahkan kalau aku ada host live aku yang kayak baby face gitu, Kak. Nah, itu tuh kedetek sama TikTok mempekerjakan di bawah umur gitu. Padahal dia udah 20 tahunan ya, gitu. Cuman karena emang mukanya baby face gitu, kayak masih 17 tahunan, nah kita kedetek gitu. Karena pelanggaran, kita harus ajukan banding, ngasih KTP dan segala macamnya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jangan sampai melibatkan anak kecil di live kakak gitu. Lalu menjual barang yang dilarang atau menyebut merek. Sangat tidak dianjurkan kalau kakak nyebut-nyebut merek ya. Bahkan misalnya eh, foto model kakak nih pakai kacamata Dior gitu. Padahal kakak jualnya baju. Nah, tapi itu tuh kedetek, Kak. Itu kakak bakal tetap kena pelanggaran karena aksesoris yang digunakan oleh model. Karena dia kan masuk ke foto ya, gitu. Nah, itu perlu diperhatikan lagi ya. Jadi kalau misalnya ada yang brand-brand kayak gitu, aku saranin untuk tidak dimasukkan ke dalam produk. Selanjutnya menyebut marketplace lain. Ini sangat tidak boleh ya. Walaupun misalnya kakak nyebutnya, kita ada di toko oranye kak, kita ada di toko hijau, kita ada di toko hitam, di toko biru. Itu tetap nggak boleh. Itu tetap nggak boleh ya. Bakal tetap ke detek sama si TikTok. Kakak nanti kena pelanggaran, bisa aja live kakak diudahin langsung, terus kakak dikasih poin. Jadi hati-hati dalam menyebut marketplace lain kalau misalnya kakak punya banyak marketplace gitu ya. Lalu selanjutnya melampirkan wajah lebih dari tidak menampilkan wajah lebih dari 1 menit. Misalnya dari awal nih kakak udah on cam dengan wajah, itu kakak harus terus ada ya di dalam live kakak. Karena kalau enggak kakak akan kedetek. Kalau mau dari awal jangan ada wajah, jangan ada visual. Jadi misalnya kakak jualan parfum, ya udah kakak sorotnya parfum aja dari awal sampai akhir. Sama tangan gitu misalnya ya. Jangan ada wajah. Kalau misalnya wajah kakak udah masuk, ya udah sampai akhir harus ada hostnya di dalam live streamer itu. Gitu. Berikutnya tidak menjelaskan detail produk. Ini juga kedetek ya. Misalnya kakak nggak ngebacain seluruhnya komen-komenan yang masuk, itu juga bakal jadi bahan penilaian ke seller ya dari TikTok. Oh dia nih nggak ngebalesin si komen-komenan viewersnya nih gitu. Nah itu dia mulai mantau misalnya ternyata seminggu kita melakukan hal yang sama, itu kita bisa kena poin gitu. Apa yang harusnya ditanya customer kita harus berusaha menjawab sedetail mungkin ya. Lalu menjual barang yang dilarang ya, pastinya ini nggak boleh kayak obat-obatan tanpa resep dokter atau bahan-bahan lainnya gitu ya. Senjata lainnya ini pasti tidak boleh gitu ya. Ini adalah beberapa larangan dari live di TikTok ya. Sebenarnya banyak banget mulai dari nggak boleh ada asap-asapan gitu ya. Masih banyak banget dan ini bisa kakak cek di edukasi penjual di TikTok ya. Oke, materi aku sampai sini selesai ya mengenai live karena memang tidak banyak Bang yang harus dibahas ya karena awal webinar kita sudah bahas, jadi ini aku bahas lebih dalam lagi aja sedikit. Jadi materi aku sudah nih, mungkin balik ke Kak Solaika untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Kak Erni atas pemaparannya nih, nambah pengetahuan banget nih untuk kita semua dalam menjalankan live TikTok itu harus kayak gimana, kayak yang telah disebutkan tadi oleh Kak Erni seperti jadwal live TikTok yang harus teratur, terus untuk durasi minimalnya tuh 1 jam sampai 2 jam, terus yang tidak boleh ada anak kecil, terus dan juga menjual barang yang dilarang dan menyebut mereknya ataupun
marketplace lain yang menjual produk serupa ya Kak. Nah, untuk kakak-kakak nih dari yang telah materi yang telah dijelaskan oleh Kak Erni, kita masuk ke sesi pertanyaan. Sekiranya kakak-kakak masih ada yang belum jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh banget langsung chat di kolom chat. Ya, tulis pertanyaannya di kolom chat nih. Nanti bakalan dibantu sama Kak Erni, bakalan dijelasin secara lebih lanjut untuk jawabannya. Boleh Kak langsung? Ya boleh, ayo siapa yang mau tanya ya boleh aja nih share-share dulu nih mumpung ada waktunya ya. Oke, sudah mulai ya, boleh nih yang lainnya mitra-mitra kita lainnya boleh berundut aja nih biar aku jawabin satu-satu gitu ya. Oke, dari Kak Jasmine ya. Kak, untuk live ini kan harus hubungin dulu ke akun kreator. Iya, betul. Kakak harus hubungkan dulu ke akun kreator ya, karena biar nanti kalau misalnya produk kakak ada yang mau order, dia ordernya ke akun seller kakak gitu. Jadi nggak percuma kalau misalnya kakak live, kakak udah live tapi kakak nggak hubungin customer-nya harus order kemana gitu. Jadi pastinya kakak harus menghubungkan TikTok kreator kakak ke seller gitu ya. Lanjut lagi. Satu HP bisa berapa akun kreator? Untuk satu kreator, akun kreator itu bisa 4, Kak. Bisa 4 ya. 4 kali menyambungkan dengan email yang berbeda. Gitu ya. Kalau udah 4 kali, ternyata nggak kakak hilang terus, misalnya aksesnya kakak lupa terus gitu 4 kali. Ya sudah, kakak harus buat akun kreator baru lagi. TikTok sellernya juga baru lagi gitu ya. Ada lagi kakak-kakak semua yang mau ditanya, boleh ya kita sharing-sharing. Terima kasih Kak Erni atas jawabannya. Iya, sama-sama Kak. Untuk kakak-kakak semua yang masih ingin bertanya, boleh langsung ditulis di kolom chat ya. Kak Erni siap nih untuk ngejawab pertanyaan dari kakak-kakak yang masih bingung. Ya, atau ada pengalaman nih kakak-kakak yang sekiranya berhubungan dengan live TikTok, seperti kendala-kendala yang ada bisa diceritakan atau biar ditemukan gitu solusinya. Iya boleh di-share-share aja kakak gitu. Misalnya ada bingung apa gitu. Kok live aku nggak naik misalnya ya. Kok jarang ada yang nonton gitu misalnya. Oke. Tadi kan ada larangan-larangan. Terus kalau tiba-tiba anak saya lewat kan kena penalti. Penaltinya itu apa ya kak? Kalau misalnya nggak boleh. Oke. Oke, jadi kalau di TikTok ini dia ngasih kayak misalnya 30 poin gitu ya. Dia ngasih 30 poin nih, Kak. Nah, pelanggaran anak kecil ini misalnya 2 poin. Berarti Kakak masih punya 29 poin aman. Nah, Kakak harus ngejaga si poin ini tetap di dalam angka 30 poin misalnya. Gitu. Tapi kalau 30 poin ini udah hilang, udah habis gitu ya, sudah kena penalti semua, kakak akan di-banned gitu. Ya, paling buruknya kakak tidak boleh jualan lagi. Kakak harus ganti akun lagi. Karena kalau misalnya tidak diajukan banding dan atau kakak udah ajukan banding tapi tidak diterima gitu ya untuk penghilangan poinnya, apa ya namanya? Ada privilege itu apa ya? Keuntungan yang didapat dari customer-customer yang poinnya benar-benar perfect gitu ya atau sempurna. Nah, kalau misalnya poin kakak udah setengah aja nih, itu privilege atau keuntungan-keuntungan itu nggak bakal kakak dapetin. Misalnya nggak boleh promo, ya. Namanya orang jualan tapi nggak bisa promo tuh agak bingung ya kita, gitu. Atau nggak boleh live gitu. Mungkin kalau di Shopee kalau boleh live, it's okay. Karena kita emang ada platformnya sendiri. Tapi kalau TikTok kan tidak ya. TikTok belum tersedia di dalam platform, gitu. Jadi makanya satu akun kreator bisa 4. Tapi kalau 4-4-nya ini kakak dapat pelanggaran, ya kita harus buat akun kreator baru gitu ya. Lanjut lagi.
Oh ya, biasanya kira-kira apa aja ya, Kak? Apa saja ya pembukaannya? Terus apa yang perlu disiapkan kalau nggak ada yang bertanya biar tidak krik-krik yang live? Oke. Oke, kalau aku biasanya di sini dulu ya, awal-awal kita nge-live pasti krik banget ya. Apalagi kan kayak misalnya kita dulu kan sempat ya jualan di TikTok, tapi kita off karena kita jualannya di Shopee aja sama website aja. Awal-awal kita krik banget nih, live-nya nggak ada yang nonton gitu ya. Atau ada nih misalnya nonton 10 orang tapi nggak ada yang nanya. Ya, kan krik banget ya kita. Ya udah kita pede aja, kita nyerocos aja terus Kak ngejelasin produk kita. Gitu kita paksa gitu. Ayo Kak, tap love gitu Kak. Ayo Kak, cek cek toko kita, cek produk-produk kita. Ayo Kak, boleh ditanya-tanya aja kakaknya mau apa nih? Tanya-tanya gratis kok Kak, kayak gitu. Kita paksa customer biar ada interaksi dengan kita. Gitu ya, namanya orang jualan ya, sama aja kayak kita kedatang ke mall kayak, boleh Kak masuk dulu, mau lihat apa, disamper-samperin segala macam gitu ya. Kita anggap aja kita lagi ada di toko gitu. 3 poin itu untuk 1 tahun atau selamanya? Selamanya Kak, selamanya. Misalnya aku lupa ada 30 atau 100 gitu. Aku lupa, jadi dia ngasih ada poin gitu. Dan kita harus menjaga itu tetap poinnya segitu. Tapi kadang kita pasti ya namanya manusia ya, kan kita nggak tahu ya apa aja yang jadi bahan penilaian si TikTok gitu. Misalnya produk kita kayak tadi aku bilang, kita nggak niat untuk nampilin merek, tapi foto model kita pakai kacamata bermerek gitu ya. Nah, itu kena poin penalti 2, misalnya kayak gitu. Nah, kita ajukan banding. Tapi si TikTok nggak mau dengar alasan kita gitu, tetap ngasih poin kita. Eh, si TikTok tetap ngasih poin ke kita. Ya udah, kita ngejaga sisa poinnya itu jangan sampai berkurang lagi gitu. Kak, aju bandingnya itu gimana ya? Ada misalnya kakak dapat notifikasi, kakak dapat poin. Nah, itu ada kolom juga untuk ajukan banding gitu. Nah, itu kakak tinggal ajukan banding. Kakak tinggal isi kayak misalnya kayak tadi kena penalti karena anak lewat gitu. Bilang berarti kita jelaskan lagi ke si Shopee, minta maaf kayak mohon maaf pihak Shopee, kita tidak sengaja atau tidak ada maksud untuk melibatkan anak kecil dalam live misalnya. Ini dikarenakan hanya lewat saja gitu. Di kesempatan berikutnya kami akan pastikan tidak kejadian ini tidak akan terulang lagi, misalnya kayak gitu ya. Nanti biar jadi bahan pertimbangan untuk pihak toknya gitu, Kak. Oke, boleh. Yang lainnya boleh nih tanya nih. Apa yang lainnya nggak ada pertanyaan nih dari tadi Kak Jasmine, Kak Wika gitu nih. Mana nih kakak-kakak yang lainnya boleh ditanya ya. Kita sharing-sharing aja kok gratis, Kak. Gitu ya. Kak, saya belum punya akun TikTok. Gimana caranya buka akun TikTok? Aduh, belum punya ya. Ini kita udah bahas di materi kedua kalau nggak salah ya. Pastinya kakak harus buat akun di TikTok, aplikasi TikTok. Baru kakak download juga aplikasi TikTok Seller. Nah, kakak jadi harus login di 2 aplikasi itu. Gitu ya. Eh, harus login dulu di TikTok Creator sama di TikTok Seller gitu. Karena kan namanya kakak mau jualan ya, bukan cuma jadi kreator. Jadi kakak harus download aplikasi TikTok Sellernya gitu. Boleh ditanya-tanya yang lain? Mau tanya-tanya apa boleh kok, kita sharing-sharing gitu. Oke, makasih Kak Erni. Nah, buat kakak-kakak juga nih, selain bertanya dan menanyakan solusinya nih gimana sama Kak Erni, bisa juga nih share pengalamannya, misalnya ada yang pernah ke Bena, terus cara setelah itu jualan laginya kayak gimana. Kita bukan hanya sekedar bertanya dong, tapi kita juga kayak cerita nih pengalaman yang udah pada berjualan di TikTok tuh, misalnya ternyata keuntungannya per bulan tuh segini Kak, aku ngikutin apa yang udah kakak jelasin di sharing session sebelumnya, itu bisa banget di cerita-ceritakan aja. Aku ambil apa? Buat kakak-kakak yang lain, kalau masih ada yang mau bertanya silahkan. Iya boleh nih kakak-kakaknya semua gitu. Mau sharing.
kayak aku udah setahun atau udah 5 tahun ngikutin Lamonte gitu ya, udah besar gitu. Awal-awal cuman 2 pieces doang yang order atau 2 orderan doang sebulan gitu ya. Biar teman-teman semua semangat lagi nih. Oh ternyata bukan cuman aku nih yang susah gitu dapetin orderan gitu ya. Karena kan nggak semuanya instan ya. Kita semuanya berproses gitu. Mulai Lamonte pun sama, kita berproses dari cuman orderan 5 per bulan, kita masih tulis tangan, kita masih kirim ke konternya sendiri gitu ya, ke ekspedisi sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah puji Tuhannya kita sudah besar gitu ya, sudah bisa punya beberapa karyawan gitu ya, orderan perharinya sekian gitu. Kurir jadi pick up ke kita langsung tanpa harus kita anter gitu ya. Semua melalui proses yang panjang, Kak. Jadi kalau misalnya Kakak ngerasa kayak, aduh 1 tahun saya udah jadi reseller gitu dari toko ini, tapi kok belum sebesar yang Kakak jadikan reseller ini gitu. Karena kita sebelumnya juga melalui hal yang sama yang Kakak rasakan gitu ya. Kita ngelaluin yang namanya susah-susahnya dulu gitu ya. Nggak ada yang langsung gede, Kak, gitu ya. Apalagi misalnya kita dari modal yang kecil gitu ya, dari modal-modal yang posting-posting foto doang gitu ya, itu pasti bakal lama prosesnya ya. Kak, seller center untuk afiliator sama seller center untuk jualan itu sama nggak ya? Beda. Jadi kakak harus tetap, kalau kakak pakai seller center untuk afiliator, kakak tetap harus loginin ke seller center jualan gitu. Biar nanti ada muncul keranjangnya. Keranjang kuningnya biar bisa muncul. Itu gunanya si seller center ini. Walaupun kakak, sebenarnya sama ya kak, kalau kakak nggak loginin di seller center, kakak nggak bakal ada yang namanya seller center afiliator gitu. Jadi emang harus disambungin ke seller center TikTok. Kak, selain host yang bisa ningkatkan penonton live apa ya? Kalau misalnya kakak, menurut kakak nih, live saya udah prepare, live saya udah bagus gitu ya, tapi kok jangkauannya dikit. Boleh kakak cobain diiklankan. Dari iklan terkecil aja kak, iklan terkecilnya 20.000 kok sehari. Ya, masukin itu ke biaya promosi gitu ya. Awal-awal kita bakar duit gitu ya. Kalau TikTok dari info yang kita dapat dari TikTok, TikTok sangat bilang sama kita, kalau kamu mau besar, di 3 bulan awal kamu harus bakar duit. Biar nanti 3 bulan setelahnya kamu stay. Gitu. Kalau misalnya kakak punya modal yang besar gitu ya, kayak artis-artis gitu, dia langsung endorse semua artis-artis di endorse sama dia di 3 bulan pertama. Nah, nanti 3 bulan setelahnya dia udah settle, Kak. Dia udah stay gitu. Nah, ini kan kita masih dalam jangka kecil ya, range-nya kecil. Jadi ya udah kita mulai dari yang kecil-kecil dulu aja gitu. Entah kakak share gitu ya, kakak share ke sosial media, ini juga berpengaruh ya. Ini namanya iklan organik, promosi organik gitu. Kita share ke sosial media, kita kasih ke orang-orang, kita broadcast ke orang-orang gitu ya. Atau diiklanin terkecil gitu. Terkecilnya di TikTok tuh 20.000 gitu. Itu udah lumayan dapetin jangkauan, bisa 2.000 atau 2.000 sampai 5.000-an jangkauan ya. 5.000 orang ya. Itu udah besar loh, Kak. Gitu. Kalau misalnya dari 5.000 orang, masa sih nggak ada yang nyantol gitu orderan kita? Ya, 1 atau 2 gitu ya. Gitu kan? Pasti yang namanya pasti ada aja yang nyantol, entah itu 1 atau 2. Mulai dari yang kecil dulu, Kak. Makin banyak, karena kan kalau toko baru, pasti nggak ada penilaiannya ya, penilaian toko dan segala macamnya. Gitu, itu pasti lebih susah. Nah, kita kejar itu dulu. Kita kejar itu dulu. Kita kejar toko kita banyak review, banyak ulasan, yang mana nantinya bakal menciptakan trust atau kepercayaan untuk customer baru. Oh, dia udah ada yang beli, real pick-nya bagus gitu. Jadi ya udah, nanti kalau misalnya jangkauan kita ini sudah stay di 3 bulan awal nih, tanpa iklan, atau misalnya tanpa iklan 3 bulan awal kakak aman gitu. Oke, selanjutnya kakak udah tinggal ngejalanin yang namanya strategi-strategi biar mempertahankan orderan kita tetap ada di segitu. Misalnya di standar kakak 50 orderan per hari misalnya.
Ya udah, kita tinggal cari strategi gimana biar 50 orderan itu tiap hari harus ada gitu. Oke, makasih. Terima kasih kembali, Kak. Ada lagi kakak-kakaknya yang mau ditanya, boleh ya. Terima kasih Kak Erni atas jawabannya dan juga sharing-sharingnya. Untuk kakak-kakak gimana nih? Sudah puas belum nih dengan pertanyaan dan berbagai jawaban yang udah disampaikan dan udah dijawab oleh Kak Erni? Kalau masih belum, silakan bertanya. Kita ada di sesi pertanyaan terakhir nih. Boleh banget nih. Waktunya tinggal sedikit lagi nih buat nanya-nanya. Ya, kalau nggak sekarang nih, kapan lagi nih nanyanya untuk live TikTok? Boleh banget. Ya, boleh nih di kesempatan-kesempatan dikit lagi nih ya. Karena kan kita webinarnya ada jamnya nih kakak-kakak semua. Kalau misalnya mau ditanya boleh, atau misalnya sudah cukup boleh gitu. Mumpung ada Kalau Kak ini yang expert nih di live TikTok ya Kak. boleh kakak-kakak ya. Pokoknya semuanya harus semangat gitu ya, yang namanya usaha pasti ada yang namanya naik turun gitu. Banyak rintangannya ya. Karena kan kalau misalnya kakak bilang, kakaknya pasti ngomong aja nih gitu. Yang kita kasih lihat kan yang enak-enaknya aja nih kakak-kakak semua. Tapi kita juga ngerasain yang namanya orderan naik turun, pengunjung toko kita turun. Ya, jadi buat kakak-kakak semua, aku harap semuanya tetap semangat dan tetap konsisten ngejalanin apa yang sedang dikerjakan. Karena ya hasil tidak mengkhianati apa yang udah kita kerjakan gitu. Kak, kalau mau iklan pilihnya di mana ya? Ada di bagian kontennya. Misalnya kalau kakak mau iklanin konten, kakak pilih kontennya, nanti kakak pilih yang namanya promosikan konten. Ada gitu ya kak. Ada di bagian konten, terus kakak pencet kalau nggak salah titik tiga ya, titik gitu. Nah, itu kakak tinggal scroll-scroll aja ke samping-sampingnya, nanti ada yang namanya boost konten atau promosi konten gitu. Ya, seperti itu. Sudah tidak ada lagi, cukup sesi kali ini. Ayo gimana nih kakak-kakak, masih ada gak yang mau bertanya nih? Kalau enggak, udah jam 4 kurang dikit, kita bakalan masuk ke sesi penutup. Cukup kakak-kakak semua. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, sebelumnya aku mau mengingatkan buat kakak-kakak yang join di webinar sore hari ini, kalau ada kritik dan saran, masukan, boleh banget langsung sampaikan aja di grup WhatsApp sharing session. Kakak-kakak di sini udah join grup sharing session semua belum nih? Kalau belum, nanti aku share link untuk join di grup WhatsApp-nya. Boleh di komen-komen yang udah masuk atau
Oke, kakak-kakak nih yang belum join grup WhatsApp barusan udah dikirimin oleh Kak Syafira nih link grupnya. Boleh langsung belum join langsung di tap join. Oke. Oke, kakak-kakak sudah tidak terasa nih kita sampai di penghujung acara ya. Kalau begitu saya selaku moderator dan Kak Erni sebelumnya terima kasih Kak Erni atas materinya, atas jawabannya, atas waktunya dan sharing-sharing pengalamannya. Semoga yang apa yang telah disampaikan oleh Kak Erni bisa membantu teman-teman semua untuk meningkatkan penjualannya di TikTok, atau bisa bisa memotivasi teman-teman juga untuk jual di TikTok gitu. Ya, kan selesai dari sesi penutup. Terima kasih semuanya kepada teman-teman sekali lagi yang udah join di webinar sore hari ini. Saya izin pamit sebagai MC moderator dan juga Pak Erni. Selamat menjalankan aktivitas kembali untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.